Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nurul Ulia Lutfiana, SST MKM. Saya merupakan salah satu dosen program studi S1 Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Saya bergabung dengan Universitas Jember sejak tahun 2019. Dengan bidang ilmu yang saya tekuni adalah kesehatan masyarakat. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyajikan salah satu mata kuliah yang saya ampuh dan diimplementasikan dalam kurun waktu 1 semester. Saya juga melakukan perekaman suasana mengajar pada salah satu materi dalam rangka memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2024 terkait PDD UKT-PT bidang pengajaran. Salah satu mata kuliah yang saya ampuh adalah mata kuliah rancangan sampling. Dengan kode mata kuliah KMM 1612, mata kuliah ini sesuai dengan bidang ilmu saya, yaitu kesehatan masyarakat, peminatan, biostatistika, dan kependudukan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh mahasiswa kesehatan masyarakat, peminatan biostatistika dan kependudukan pada semester 6 dengan bobot teori 2 SKS. Mata kuliah ini diampu oleh 2 orang tim teaching. Mata kuliah ini mempelajari tentang teori dan konsep, metode atau rancangan pengambilan sampel, dan metode penghitungan jumlah sampel minimal yang dibutuhkan untuk penelitian bidang kesehatan masyarakat sesuai dengan tujuan dan rancangan studi. CPL atau capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini yaitu CPL 4, mampu menelaah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menunjang upaya kesehatan pada agrocommunity. CPL 6, mampu melakukan penerapan prinsip perencanaan dan pengelolaan sumber daya, dana, Resource Financial Planning and Management Skill di bidang kesehatan masyarakat pada kegiatan di tingkat layanan kesehatan masyarakat pertanian dan perkebunan dengan pendekatan interdisiplin. CPL 10 mampu menelaah ilmu kesehatan masyarakat. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah rancangan sampling adalah 1. Mahasiswa mampu menjelaskan metode sampling dan aplikasinya dalam bidang kesehatan masyarakat. CPMK 2, mahasiswa mampu menerapkan perhitungan sampel minimal. CPMK 3, mahasiswa mampu menjelaskan konsep populasi dan sampel. CPMK tersebut diturunkan menjadi sub CPMK sebagai berikut. Sedangkan materi pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sedangkan materi pembelajaran mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Referensi yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sebagai berikut. Sistem pembelajaran mata kuliah ini dilaksanakan secara tatap muka atau offline dan online maksimal 25%. Adapun teknik yang saya gunakan dalam perkuliahan adalah metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Teknik delivery yang dimaksud yaitu bagaimana saya menyampaikan materi kepada mahasiswa dengan baik. Dalam proses delivery pada mata kuliah ini menggunakan discovery learning, case method, project-based learning dengan rincian sebagai berikut. Dalam proses delivery, saya memanfaatkan beberapa platform seperti media presentasi, multimedia seperti YouTube dan Mentimeter, Quizzes, serta aplikasi perhitungan sampel. Saya juga menggunakan sistem pendukung yang telah disediakan oleh Universitas Jember, yaitu Media Manajemen Pembelajaran atau MMP Universitas Jember.
Teknik yang kedua dalam DIE adalah interaction, yaitu bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Saat perkuliahan berlangsung, saya selalu memicu mahasiswa untuk bertanya maupun mengemukakan pendapat sehingga terdapat komunikasi dua arah dalam perkuliahan. Pendekatan yang saya gunakan saat perkuliahan adalah Student Centered Learning. Dengan pendekatan SCL ini, maka dapat memfasilitasi mahasiswa untuk berpartisipasi aktif dalam perkuliahan. Asesmen atau penilaian pembelajaran yang dilakukan terhadap mahasiswa berdasarkan indikator penilaian yang telah disepakati bersama mahasiswa pada saat penjelasan RPS di awal pertemuan. Dengan mengetahui indikator penilaian, diharapkan mahasiswa dapat mengikuti perkuliahan dengan baik. Pada mata kuliah rancangan sampling ini, sistem penilaian yang saya gunakan adalah UTS sebesar 25%, aktivitas partisipatif 25%, dan tugas proyek 50%, dengan rincian sebagai berikut. Selanjutnya, saya akan menampilkan perekaman kegiatan pembelajaran salah satu materi pada mata kuliah rancangan sampling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita bertemu lagi pada mata kuliah rancangan sampling dengan materi probability sampling dan aplikasinya di bidang kesehatan masyarakat. Baik, sebelum kita membahas terkait materi, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pelaksanaan perkuliahan pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai jenis-jenis teknik sampling. Kita tahu ada probability sampling dan non-probability. Non-probability sudah kita bahas, sekarang giliran probability sampling. Dan bagaimanakah aplikasinya di dalam bidang kesehatan masyarakat. Kemampuan akhir yang diharapkan dari pertemuan kali ini atau dari materi ini yaitu mahasiswa mampu menjelaskan probability sampling dan bagaimana menerapkannya di dalam bidang kesehatan masyarakat. Kemudian nanti untuk penilaiannya ada RTM 1 yaitu pembuatan video presentasi pengaplikasian probability sampling di bidang kesehatan masyarakat. Dari tugas ini, maka nanti akan terbentuklah produk video yang menjelaskan pengaplikasiannya seperti apa. Hal yang dinilai yaitu hasil produknya, kemudian juga ada proses diskusinya. Jadi silakan diperhatikan agar nanti penilaian juga berjalan dengan maksimal. Ya, untuk kita mengingat kembali, ya, merefresh. Siapa tahu sudah banyak membaca teman-teman di sini, maka kita masuk ke link Mentimeternya. Coba nanti kita akan masuk ke Mentimeter, teman-teman bisa scan QR code-nya. Hari ini ternyata perasaannya teman-teman sebagian besar sudah senang, happy, campur aduk, ada yang belum sarapan. Semoga nanti setelah ini teman-teman bisa sarapan ya, agar staminanya tetap terjaga. Kemudian kita punya kejutan yang lainnya. Kita next ya. Oke, jenis-jenis probability sampling. Ayo. Yang sudah diketahui apa saja ini? Yang pernah terdengar oleh teman-teman atau pernah dipelajari mungkin sebelum masuk ke dalam kelas? Silahkan. Bagus sekali teman-teman semuanya untuk jawaban-jawabannya. Di sini sudah terlihat ya, sebagian besar ada yang memberikan pendapat di simple random sampling, kemudian ada metode yang lain juga, systematic, stratified,
dan lain-lain. Oke, pemanasannya kita cukupkan. Ya. Nah, di sini kita akan menonton video terlebih dahulu. Apa saja tipe-tipe metode pengambilan sampel. Since an SRS is unbiased, each individual has an equal chance of being chosen to be surveyed. In other words, to be part of the sample. You can think of an SRS as putting names into a hat and selecting n of them. So if I wanted a sample size of 6, I would select 6 papers and come up to the randomly chosen people to interview them. Baik, tadi teman-teman sudah menyaksikan video terkait dengan probability sampling. Penjelasannya sudah ada. Sekarang saya ingin bertanya terlebih dahulu ya, terkait dengan simple random sampling atau metode pengambilan sampel secara sederhana. Baik, kira-kira bagaimana caranya untuk mengambil sampel dengan cara ini? Baik, siapa yang akan memberikan pendapatnya? Ya, silahkan, Mbak Isna. Filotre. Ya, dipakai kertas yang seperti alisan, mungkin pakai yang sekarang juga buku dan Ya, betul sekali. Jadi kalau pada simple random sampling, ini merupakan metode yang paling sederhana, namanya saja simple. Ya, caranya adalah dengan pengundian. Lalu langkahnya bagaimana? Langkahnya adalah yang pertama, kita harus tentukan populasi studinya siapa. Kita harus tahu jumlah populasi. Dalam hal ini perlu untuk tahu kerangka sampelnya. Jadi kita harus punya listnya. Kalau dalam contoh ini misalnya adalah studi prevalensi imunisasi campak dari 100 siswa sekolah dasar A. Maka kita perlu kerangka sampelnya atau sampling frame dari 100 siswa ini. Kemudian kita bisa berikan nomor, lalu kita tentukan besar sampelnya berapa yang akan kita ambil. Misalnya, katakanlah kita akan mengambil 50 siswa untuk diambil sebagai sampel. Maka nanti kita pemilihan sampelnya itu dilakukan secara random. Baik menggunakan tabel random ataupun menggunakan aplikasi-aplikasi yang lain, misalnya bisa Microsoft Excel atau dengan aplikasi random yang lainnya. Nah, tadi di video juga sudah dijelaskan bagaimana penggunaan untuk tabel randomnya. Hal yang hampir mirip, hampir setipe dengan simple random sampling yaitu systematic random sampling. Nah, kemudian ada systematic random sampling. Ini bedanya dengan yang simple adalah kalau systematic random sampling, kita perlu untuk memilih elemen yang pertama. Kemudian pemilihan yang seterusnya akan dilakukan secara sistematis. Ya. Nah, dalam hal ini kita punya contoh. Misalnya ada studi prevalensi remaja yang mengalami overweight di SMP B. Nah, kemudian kita tahu prosedur samplingnya seperti apa. Contohnya kita lihat di gambar yang atas kanan ya. Kita melihat ada berapa orang di sana? 15. Nah, 15 ini dia sebagai populasi studi dan kita punya sampling frame-nya karena kita tahu orang pertama sampai orang ke 15. Lalu kita tentukan besar sampelnya. Katakanlah kita perlu sampel sebanyak 5 orang di sini. Lalu kita perlu untuk menentukan intervalnya. Interval diberikan atau dihitung dengan I sama dengan N besar dibagi N kecil. Nah, kalau dari kasus ini berarti intervalnya berapa? Berarti berapa dibagi berapa? 15 dibagi 5. Berarti intervalnya 3. Nah, intervalnya sama dengan 3. Kemudian kita memilih sampel pertamanya. Sampel pertama dipilih bagaimana? Kita bisa membuat random antara
angka 1 sampai interval. Berarti angka 1 sampai berapa tadi? 3. Nah, angka 1 sampai 3 kemudian kita undi. Misalnya kita dapatkan angka 1 yang keluar hasil pengundian. Kemudian dari angka 1 ini menjadi sampel yang pertama. Lalu untuk menentukan sampel kedua, ketiga, dan seterusnya, maka mengikuti R plus 1, ya. Maksud saya R plus I ya. I di sini adalah interval. Kemudian untuk yang ketiga, sampel ketiga ada R plus 2I. Artinya kalau kita dapatkan sampel pertama tadi orang nomor 1, berarti sampel kedua orang nomor berapa? 4. Kemudian sampel ketiga orang nomor berapa? 7. Ya, betul sekali. Oke, kemudian kita lanjut ke stratified random sampling. Nah, kalau stratified random sampling di sini ketika antar strata homogen dan dalam antar strata heterogen dan dalam stratanya homogen, ya. Nah, teknik sampling ini populasi pertama-tamanya dibagi dalam strata. Kita punya sub-sub populasinya. Kemudian subpopulasi ini berbeda antar strata. Lalu dilakukan pemilihan sampel secara random pada setiap stratanya. Nah, hal ini, tipe ini digunakan jika populasi tidak homogen dan ingin membuat generalisasinya pada subpopulasi pada tiap stratanya. Prosedurnya sudah ada ya di depan. Kita tentukan populasi studi dulu seperti yang tadi, lalu dikelompokkan populasinya berdasarkan variabel strata, tentukan besar sampelnya berapa, kemudian besar sampel dibagi rata atau secara proporsional menurut stratanya. Kalau dalam contoh itu misalnya adalah strata ada 3. Apakah besar sampel rata? Jumlahnya sama antar strata 1, 2, dan 3, ataukah dibagi proporsional? Kalau proporsional berarti anggota dalam strata yang lebih banyak, maka sampel yang terambil juga lebih banyak. Ya. Lalu dibuat sampling frame di setiap stratanya. Lalu di setiap strata maka bisa kita pilih sampel secara random. Begitu. Sampai sini dulu ada pertanyaan? Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya mengisi bedanya. Ya. Untuk terkait contoh strata pada stratified random sampling ini bagaimana? Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Bagus sekali ya. Jadi contoh dari stratanya. Kalau dalam bidang kesehatan masyarakat kita bisa mengkaji beberapa variabel yang di sana ada stratanya. Contoh, ketika kita melakukan penelitian terkait dengan tingkat kepuasan layanan pasien, dalam hal ini adalah layanan maternal di suatu rumah sakit pengguna BPJS. Nah, dalam pengguna BPJS ini ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3. Nah, kelas ini karena ada tingkatannya, maka memungkinkan antar strata memiliki tingkat kepuasan layanan yang berbeda. Sehingga contoh untuk stratanya yaitu tadi ya. Jadi bisa di kelas BPJS-nya, yaitu bisa kelas 1, kelas 2, kelas 3. Karena hal ini juga menyesuaikan pada saat rawat inapnya juga. Hal itu. Baik. Bisa dilanjutkan? Bisa. Selanjutnya adalah cluster sampling. Cluster sampling antar klasternya homogen tetapi dalam klasternya heterogen. Ya. Di sini akan cocok digunakan ketika sampling frame-nya tidak tersedia dan populasinya berada di wilayah geografis yang luas ya, dan sulit dijangkau. Kemudian metode sampling ini merupakan klaster subjek. Misalnya klasternya adalah kecamatan atau klaster di blok sensus. Nah, itu juga bisa sebagai klasternya.
Prosedurnya bagaimana? Prosedurnya adalah kita tentukan populasi studinya, kita mau mengambil berapa. Kita ambil contoh misalkan kita punya jumlah populasi studi sebanyak 100 misalnya. Kemudian kita bisa mengelompokkan populasi berdasarkan klasternya. Nah, klasternya itu tergantung dari wilayah atau klaster yang kita tentukan sendiri. Kemudian tentukan jumlah sampelnya, jumlah klasternya, lalu jumlah sampel di setiap klaster terpilihnya. Pilih klaster secara random, kemudian pilih klaster terpilih, ambil semua unitnya, atau pilih secara random dalam jumlah yang sama. Kita punya N-nya ada 20 klaster. Nah, kemudian tiap klaster ada 10 household. Household di sini adalah rumah tangga ya. Berarti kalau seperti ini totalnya ada berapa rumah tangga? 200 ya. Kita ambil contoh, N-nya ada 200. Nah, kemudian kita akan mengambil sampel menggunakan cluster sampling. Menggunakan cluster sampling, kita cari N-nya. Nah, dari 20 cluster ini, maka kita bisa tentukan. Ya, misalnya N-nya, tadi kan kita harus tentukan jumlah sampel. Misalnya N-nya kita butuh 100 household. Ya, kemudian jumlah klasternya kita akan ambil 10 misalnya. Nah, kita tahu bahwa setiap klaster ada 10 household. Berarti nanti kita akan mengacak apa? Klasternya ya, klasternya. Dari 20 kita akan ambil 10 klaster sehingga nanti akan kita dapatkan 100 household. Nah, ini juga dilakukan pada riset nasional ya, riset kesehatan dasar contohnya. Jadi setiap klaster itu memiliki blok sensus, kemudian juga setiap satu blok sensus yang dia anggap sebagai klaster ini memiliki 10 household. Seperti itu. Jadi tentukan dulu kita mau ngambil berapa householdnya. Kalau dalam hal ini memang unit pengukurannya adalah household, kemudian dari 20 klaster kita pilih 10 klaster. Baik. Untuk selanjutnya adalah multistage. Multistage ini pengembangan dari cluster sampling. Betul. Jadi di sini untuk multistage, karena multi-stage berarti tahapannya ada banyak dan digunakan jika populasinya ini sangat besar dengan wilayah geografis yang sangat luas. Kalau kita menilik ya pada penelitian-penelitian atau survei nasional, kita tahu bahwa kita ambil contoh saja di Riskesdas, karena datanya akan disajikan secara nasional, maka kita akan bisa membuat mulai dari konsep negara, kemudian kita akan melakukan random dari provinsi. Kita punya banyak ya provinsinya. Dari provinsi kita pilih kabupaten mana yang akan terpilih. Kemudian setelah kabupatennya ditentukan, maka kita bisa memilih kecamatannya. Nah, kecamatannya kalau sudah ketemu, di dalam kecamatan itu ada blok-blok sensusnya. Nah, barulah kita pilih blok sensusnya. Karena tahapannya ada sangat banyak, maka disebut sebagai multi-stage. Oke, sudah tidak ada lagi pertanyaan? Bisa dipahami semua? Bisa. Ya, baik sekali. Setelah ini berarti kita akan melakukan diskusi kelompok ya, teman-teman semuanya, untuk kita berdiskusi RTM 1, rencana tugas mahasiswa 1. Detailnya sudah ada di MMP, ya, nanti bisa diakses, kemudian silakan hal itu didiskusikan. Silakan membentuk kelompok sesuai kelompoknya masing-masing.
hari ini tadi kita sudah membahas dan teman-teman juga sudah berdiskusi. Saya akan evaluasi sejenak ya terkait materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama, sebutkan jenis-jenis probability sampling yang bisa kita terapkan pada bidang kesehatan masyarakat. Ya, Mbak silakan. Untuk jenis-jenisnya yaitu yang pertama ada simple random sampling, lalu selanjutnya yaitu ada systematic random sampling, lalu ada stratified random sampling, selanjutnya cluster sampling dan discrete sampling. Ya, betul sekali. Ya, tadi sudah kita belajar bersama. Kemudian yang kedua, hal-hal apa saja yang perlu kita pertimbangkan untuk pemilihan metode sampling ini, metode sampling probabilitas. Ya, siapa? Ya. Oh, oke. Yang perlu Silahkan. dipertimbangkan itu, yang pertama itu melihat area yang akan diambil sampelnya itu luas atau tidak. Untuk selanjutnya itu, kemudian juga melihat apakah sudah ada kerangka sampelnya. Seperti itu. Ya, baik. Itu juga terkait dengan simpulan kita hari ini. Macam-macam atau jenis-jenis dari probability sampling ini, ya, tadi kita sudah belajar bersama. Kita perlu melihat area dari tempat penelitian atau tempat survei kita, apakah di sana relatif luas atau tidak. Kalau iya, maka kita bisa mengarahkan ke cluster sampling. Kemudian pertanyaan selanjutnya, kalau ternyata tidak terlalu luas, maka kita bertanya lagi, apakah tersedia kerangka sampelnya? Kalau ada kerangka sampel, kita bisa ke simple random sampling dan seterusnya. Alur berikutnya adalah kalau tidak tersedia kerangka samplingnya, apakah kita bisa membuat kerangka sampelnya? Kalau bisa, maka kita juga bisa masuk ke systematic random sampling atau cluster sampling. Nah, untuk stratified sampling ini kita mempertimbangkan apakah dalam populasinya itu homogen dan ingin mengestimasi masing-masing subpopulasinya, masing-masing stratanya. Baik, itu yang kita pelajari hari ini terkait dengan penugasan dan tadi sudah melakukan diskusi ya teman-teman semua terkait aplikasi probability sampling dalam bidang kesehatan masyarakat. Kemudian silahkan tugas proyek ini dilanjutkan untuk diselesaikan pada pertemuan selanjutnya. Nanti penilaiannya seperti yang tadi di awal saya sampaikan akan ada penilaian hasil diskusi tadi, proses diskusi tadi ya dengan proyeknya. Baik, itu saja dari saya. Ada pertanyaan lagi? Cukup. Ya, baik. Terima kasih untuk kerjasama yang baik hari ini, teman-teman semua. Kita apresiasi bersama. Ya, terima kasih atas perhatiannya pada perkuliahan hari ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Demikian video PDD UKT-PT bidang pengajaran pada mata kuliah rancangan sampling meliputi deskripsi mata kuliah dengan metode DIA dan cuplikan pembelajaran di dalam kelas. Saya, Nurul Ulia Lutfiana, SSTMKM, mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.